Hey yo, what's up yo, AWN timku semuanya ya, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Alif VN. Oke semuanya ya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, diberikan kelancaran di hari-hari yang kalian jalankan, dan jangan lupa juga tersenyum. Pokoknya di video reaction kali ini kita akan mereaction ketika Aya Ruben menjelaskan ya mengenai Onyo masuk manajemen artis yang Star Media Nusantara itu ya. Dan di sini gue reactionnya sambil santai aja ya, karena di sini gue sebenarnya sambil mau makan gitu, ada mie goreng, telur sama nasi gitu ya. Jadi kayak gimana ya, jadi konsep reaction kali ini agak santai juga. Jadi biasanya kan kalau gue reaction kan sambil gue pause terus gue sambil berpendapat, tapi kali ini enggak, gue nonton dulu ya pokoknya sampai makannya habis itu ya gue stop, habis itu gue langsung berpendapat gitu, karena sebenarnya gue udah nonton video ini gitu ya sampai habis ya. Jadi di kali ini mah kayak ingin reaction 2 kali aja, cuma di sini gue sambil makan aja gitu. Jadi ya gitulah ya. Jadi kalian juga jangan lupa makan ya, karena kan lagi PPKM juga, jadi harus makan ya biar sehat selalu gitu. Pokoknya yang belum subrek silahkan disubrek, karena subrek itu gratis. Pokoknya nanti setelah habis makan gue bakal berpendapat atau menyimpulkan ya. Oke semuanya, kita akan reaction bersama-sama aja ya, let's go. Oke BSB, sambil makan ya. Jangan lupa makan kalian juga ya. Enak nih. Mau pindah manajemen atau seperti apa sih kok? Gini, sebenarnya nggak perlu dijawab sih gitu, cuman maksudnya kayak nggak simpang siur aku jawab di sambal alap gitu. Jadi karena di media aku juga nggak aku jelasin, saya pikir bisa dipahami tapi masih aja nggak ngerti ya. Kenapa ada SMN? Jadi Onyo ini kan sudah banyak menciptakan lagu dan banyak juga musik yang dia sudah mulai produksi gitu. Jadi secara nyanyi, musik dan yang lainnya semuanya ada dalam naungannya SMN. Jadi SMN yang ikut membantu MOP untuk melebarkan karirnya Onyo nih gitu. Karena saya rasakan juga SMN dan MNC itu kan adalah media besar. Jadi dan saya bersahabat dengan Badona. Jadi ya senang gitu ketika mereka juga sayang banget dengan Onyo gitu ya. Dan saya senang gitu ketika Onyo nyanyi dengan mereka ya. Saya cuman pantau dari satu orang, agak tenang gitu, karena semuanya apa yang sudah menjadi aturan yang buat Onyo itu semuanya sepaham gitu sama SMN. Jadi kalau untuk nyanyi dan urusannya, jadi secara pita suara dan nyanyi ya kita dari MOP dibantu dari SMN gitu. Gitu. Tanya sendiri seperti apa ketika masuk bergabung ke manajemen lain gitu, mungkin seperti apa antusiasmenya dia kan di situ juga ada banyak yang dia kenal juga seperti itu. Justru karena dia udah akrab banget, jadi akhirnya ya ketika dia sudah akrab, dia sudah nyaman, kan awalnya mah gak kepikiran kan, karena awalnya label aja kan, awalnya hanya label. Jadi kalau tanya kita kan punya label nggak, kayaknya enggak deh gitu ya. Jadi kita hanya produksi ini aja dan bersahabat dengan SMN dan Hits Record yang menaungi Onyo ini kan mereka sudah brand-brand besar gitu. Jadi saya pun banyak pelajaran, banyak ilmu-ilmu yang didapatkan dari tim SMN dan tim-timnya Mbak Dona gitu, yang sangat amat membantu saya, mempermudah kita untuk lebih paham lagi gitu. Karena memang secara industri ini kan, kalau kemarin kan ada sempat ribut, harusnya promo ini dong, harusnya promo ini gitu ya. Kenapa Onyo nggak masuk di ini, kenapa Onyo nggak masuk ini? Loh, tugas kita itu ya memproduksi lah, tugas semuanya para penontonnya atau penggemarnya itu ya mendengarkan dan membantu kami untuk menyebarkan untuk link lagunya ke teman-temannya mereka juga semua gitu kan. Jadi kalau semua produksi dan yang lainnya juga kita pikirin, ya saya rasa mau di bawah naungan manajemen manapun juga banyak yang menjadi pikiran kan gitu.
kecuali kalau itu hanya seorang diri gitu. Tapi itu yang saya bilang, dalam berkarir itu kita tidak bisa bekerja atau bergerak sendiri, tetap harus ada support sistemnya, sehingga mana yang mesti diselamatkan, mana yang bisa di handle sendiri gitu. Dan ada di bawah naungan SMN itu saya sangat amat terbantu untuk karirnya Onyo. Jadi banyaklah kejadian demi kejadian yang sebenarnya menghambat Onyo gitu, tapi saya sangat dibantu. Ya salah satu contoh ya banyak deh istilahnya yang nggak semuanya kan suka ya dengan kita gitu. Nah, memegang Onyo ini, saya ini kan bukan penyanyi, saya memang berawal dari lenong, sinetron, dan sekarang di presenter gitu. Jadi penyanyi ini memang treatmentnya berbeda ya, secara ramuan berbeda. Apalagi memegang anak usia belasan tahun ini benar-benar ekstra hati-hati. Jadi kalau orang yang tidak tahu tentang kita pasti akan terlihatnya galak banget gitu, straight banget gitu. Tapi karena kita tahu sebagai orang tua komposisi yang diperlukan oleh anak kita seperti apa, ya kayak gitu. Kenapa harus ada yang mengawasi dan mengamati itu semua sehingga tidak terlalu berlebihan yang jadinya over. Contohnya, kalau seandainya kita minum teh manis, gulanya terlalu banyak jadi rasanya nggak enak. Atau kita makan mie instan, cabenya terlalu banyak jadi rasanya nggak enak. Kenapa mie instan bumbunya sudah menjadi takaran? Karena segitu cukup rasanya jadi enak. Semakin banyak atau berlebihan rasa, akhirnya jadi over gitu. Nah itu kan yang harus ada takarannya buat Onyo secara berkarir. Jadi ketika kemarin-kemarin ya harusnya Onyo nyanyi gini, ya kan saya juga harus menjaga beberapa pihak ya, yang memang udah nawarin Onyo tapi saya memang tidak bisa ambil karena persyaratannya itu ya salah satu treatmentnya itu pakai gimmick gitu. Jadi itu sudah saya sortir banget. Seandainya mereka ngelihat ya, ada yang kemarin-kemarin saya ambil, mungkin Onyo tidak terlihat eksklusif seperti sekarang gitu, menurut saya gitu. Jadi ini karena saya melihat Onyo punya jenjang karir yang bagus ke depannya, jadi harus ekstra hati-hati. Karena saya bilang, apakah Onyo sudah ibaratkan sesuatu yang bisa berbuah banyak? Belum, masih indah dipandang. Jadi untuk sesuatu yang bisa berbuah banyak itu si petaninya butuh mengolahnya lebih lama lagi, dan banyak ekstra mungkin vitamin dan mungkin yang lainnya untuk menyuburkan tanaman gitu. Oke ya, Bento X Bensu semuanya ya. Jadi sebelumnya gue mengucapkan mohon maaf dulu ya kalau tadi pas reaction itu ya gue sambil makan, karena kan di awal video gue bilang sebenarnya ya Alip sih udah nonton sampai habis gitu loh, sampai habis. Jadi itu tadi tuh kayak reaction yang kedua kalinya, jadi sambil makan aja karena lapar juga. Pokoknya kalian juga harus banyak-banyak makan ya, lagi corona juga gitu loh. Jadi biar lebih sehat ya, perbanyak makan lah, karena bahagia sederhana di kala wabah ini ya banyak makan aja gitu ya. Aduh. Nah jadi pas lagi reaction tadi tuh makanya kayak lebih nyimak aja gitu, kayak ngedenger lagi aja. Sebenarnya ya gue udah menyimpulkan lah, udah bisa menyimpulkan ya. Jadi di sini tuh Ayurban tuh lebih menjelaskan kenapa sih Onyo bisa bergabung ke manajemen artis Star Media Nusantara. Bukan berarti Onyo tuh nggak diurus lagi ya sama MOP, bukan, tapi tetap masih diurus, cuman untuk lebih luas lagi, untuk lebih meningkat lagi karirnya sesuai dengan apa ya, dengan bidang dia nyanyi ini, maka dinaungi oleh Star Media Nusantara. Yang dimana waktu gua kemarin bahas itu, Star Media Nusantara kan ya PT yang udah berdiri 10 tahun, dan itu kan udah menaungi artis-artis besar Indonesia kayak Ayu Ting Ting, terus juga ada magician juga kayak Limbat. Pokoknya udah orang-orang besar lah yang dinaungi oleh Star Media Nusantara, yang sebelumnya juga dia itu bergerak untuk mencari orang-orang yang bakat-bakat, tapi ini sekarang udah menyeluruh, udah semuanya. Pokoknya artis besar yang ingin dikelola oleh Star Media Nusantara itu bisa lah pokoknya kayak gitu. Nah, alasan Ayurban kenapa sih masukin Onyo untuk ke Star Media Nusantara, ya pada dasarnya kan yang tadi Ayurban bilang udah punya
komunikasi yang baik lah oleh pihak SMN-nya itu gitu loh ya, sama Mbak Donanya gitu kan. Nah dari situlah Ayurban kayak percaya gitu loh bahwasanya kalau Onyo dinaungi oleh SMN tuh bisa lebih bersinar lagi karirnya, bisa lebih melonjak lagi, karena juga kan ya yang gue bilang tadi itu udah artis-artis besar dipegang oleh SMN. Bahkan si Anet pun di SMN dinaunginya. Bahkan nanti juga kita bakal nantikan lah ya kolaborasi Onyo sama si Anet kayak gitu. Pokoknya di penjelasan itu udah banyak banget ya, dan banyak juga sih ya kayak orang-orang juga yang nanya-nanya gitu, kalau misalkan Onyo di SMN apakah nggak dipegang lagi sama Ayah sama MOP. Masih dipegang, masih dipantau juga gitu, masih diurus juga, cuman untuk kayak lebih ke apa ya, ke industri musik besar itu dipegang oleh SMN. Jadi si Onyo tuh nanti kayak secara apa ya, secara label, secara legal ya SMN itu yang bakal megang-megang si Onyo-nya gitu. Kayak misalkan nanti lagu-lagu Onyo bisa lebih kuat lagi hak ciptanya, jadi nggak sembarangan orang bisa make, jadi harus ada perizinan secara resminya. Pokoknya lebih kayak menguatkan gitu loh ya, gitu-gitulah ya. Dan terus lagi juga pokoknya fans-fansnya juga harus tetap berpikir positif ya. Bukan berarti Onyo dengan masuk SMN tuh MOP tuh lepas, enggak. MOP tetap apa ya, tetap selalu lah yang nomor satu lah buat Onyo, karena kan mau bagaimanapun dan nggak bisa dipungkiri juga ya kalau Onyo tuh kan jam terbangnya tuh awal-awalnya dari MOP dulu kayak gitu sih. Jadi Onyo nggak mungkin lah ngelupain MOP, dan MOP juga nggak mungkin ngelepas Onyo. Cuman kalau untuk lebih luas lagi untuk karir Onyo itu ya SMN ini lebih apa ya, kayak lebih payungnya gitu loh untuk dinaungi itu oleh SMN gitu kan. Udah terbukti lah ya, artis-artis besar kayak Ayu Ting Ting aja SMN yang megang, dan Anet juga SMN yang megang. Pokoknya gitu-gitulah ya. Kalau misalkan menurut kalian punya pendapat sendiri seperti apa, silakan komen di bawah. Jadi sekali lagi ya segitu aja lah untuk video kali ini ya, gue simpulkan. Pokoknya banyak sekali keuntungannya ketika Onyo masuk SMN ini. Yang gue harap sih secara pribadi bisa makin bersinar, Onyo bisa makin lebih apa ya, lebih dikenal lagi ya, dan karya-karya Onyo juga bisa lebih dikuatin lagi untuk hak ciptanya. Jadi nggak sembarangan orang tuh bisa pakai lagu Onyo gitu ya, butuh perizinan yang secara resmi dulu. Pokoknya lebih kuat lagi lah ya ininya apa, karya Onyo akan hak ciptanya kayak gitu. Dan terlepas dari itu, dan gue juga minta maaf ya kalau pas lagi tadi resen gue sambil makan, jadi pokoknya maaf banget. Yang penting kan gue udah nawarin, pokoknya kalian jangan lupa makan ya, karena lagi corona juga, jadi harus tetap sehat selalu. Pokoknya jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga Onyo di SMN ini bisa lebih bersinar lagi, makin berkembang lagi, makin hebat lah gitu ya. Yang pasti sih dinantikan lah untuk collab sama Anetnya ya. Yaudah gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih ya buat para BSB udah menonton. Sekali lagi thank you, yang belum subrek silahkan di subrek, karena subrek itu gratis. Pokoknya kalau kalian mau nonton video tadi itu Ayurban menjelaskan itu, silahkan ke channel Sambal Lalap ya. Itu pokoknya channel yang sangat the best banget, yang sangat detail sekali ya, memberikan informasi mengenai The Onsu bahkan Onyo. Pokoknya silahkan di subscribe channel Sambal Lalap. Yaudah segitu aja. Terima kasih. Gue Alif WN. Stay with action. Sampai jumpa guys di the next video selanjutnya. Bye. Jangan lupa makan.